Apakah program cek kesehatan gratis bagi siswa sekolah dapat menjadi basis data atau database pemerintah sehingga kedepannya dapat digunakan atau memperbaiki sistem kesehatan? Kita langsung bahas bersama narasumber sudah bergabung sambungan daring Ibu Widiawati, juru bicara Kementerian Kesehatan. Selamat sore, Assalamualaikum. Ibu Wiwit, apa kabar Anda? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, selamat sore Mas, salam sehat. Salam sehat, Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Kami minta gambaran, Bu, seberapa persen, Bu, kalau dikatakan dari 1 sampai 100, baik itu pelaksanaan dari cek kesehatan gratis maupun evaluasinya sejauh ini? Ya, kalau kegiatan cek, kesehatan gratisnya itu semua berjalan dengan lancar ya Mas, sampai Mhm, hari ini. Tadi seperti cerita yang, adik tadi memang betul. mhm. Walaupun mereka itu banyak yang takut, tapi ternyata mereka bisa melaluinya. Ya, Gotong royong sama temennya tuh perlu tuh, saling menguatkan. Nah, kalau kemarin di anak-anak SD juga, karena anak SD adalah pemeriksaannya hanya mata, kemudian telinga, kemudian, apa namanya, gigi, mhm. tidak melakukan, ada penyuntikan, jadi mereka juga kemudian juga kebugaran ya, lari di lapangan, untuk memeriksa kelas 4 sampai kelas 6. Jadi semua berjalan dengan lancar. Bahkan ada satu anak yang mengatakan, "Ayo semuanya harus ikut loh anak Indonesia." Itu Mhm, ininya idenya dia sendiri. mhm. Nah, kalau anak-anak SMP tadi dan kemudian SMA memang ada pemeriksaan cucuk, darah di yang tangan itu ya untuk lihat anemia, kemudian ada suntik HPV dan segala macam, Mhm. beda-beda ya, ada yang nggak apa-apa, tapi ada yang dengan kekuatan temannya, maka mereka bisa melaluinya dengan baik. Semuanya berjalan dengan lancar sih sampai saat ini. Oke. Dan untuk datanya memang belum, di-collapse secara betul ya, Mas, ya. Nah, kalau Mhm, hasil-hasilnya memang kebanyakan dari awal kita cek pemeriksaan gratis cek kesehatan gratis waktu dimulai di awal Februari tanggal 10 itu, mhm. kalau untuk anak-anak memang di luar anak sekolah itu kebanyakan memang pada karies gigi ya, kemudian pada mata, betul tadi mungkin kata gurunya kebanyakan main handphone dan juga, pendengaran. Tapi untuk data resmi seberapa banyaknya, kita belum mengolahnya dan masih terus berjalan. Mungkin nanti di Ya. beberapa minggu ke depan ada pengolahan lanjut yang mungkin kita bisa infokan. Tapi sejauh ini, pemeriksaan ini amat sangat bermanfaat karena beberapa anak jadi mengetahui yang tadinya dia nggak ngerti bahwa dia tuh, misalnya matanya minusnya ternyata tebal, terus bisa 4, bisa 7, kemudian ternyata giginya harus dicabut dan segala Mhm. macam, itu amat sangat bermanfaat dan itu membantu sekali, tindak lanjut untuk didampingi oleh orang tua. Tapi Oke. boleh bercerita di balik itu sebenarnya, Mhm, kesuksesan perjalanan untuk cek kesehatan gratis di anak sekolah ini, mhm. tidak luput dari peran orang tua, peran guru yang mengedukasi, kemudian mendampingi, kemudian bercerita bahwa cek kesehatan gratis ini menyenangkan. Ya. Jadi bukan sebuah ketakutan, tapi untuk kalian juga ini adalah peran yang besar supaya jadi anak itu datang ke sekolah, dia tahu dia akan dicek dan tidak apa-apa dan kemudian dia melakukannya dengan, gembira. Oke. Gitu. Mhm. Buktinya yang takut pun dengan kekuatan temannya dia jalan, bukan malah lari tapi, "Oke jalan aja, saya mau Mhm, diperiksa." Itu mhm. peran-peran yang sangat penting dari pendamping-pendamping orang tua, kemudian guru, kemudian petugas kesehatan yang merangkul mereka untuk, "Yuk yuk dicek yuk, kalian harus dicek ini untuk besok ke depannya kalian sehat bisa Ya. belajar dengan baik." Itu Mas. Baik, kolaborasi yang cukup produktif ya antara pihak Betul. sekolah dengan pendampingnya, yaitu orang tua itu sendiri. Tadi concern soal beberapa yang menjadi perhatian ya Bu ya, mata, kemudian telinga dan juga gigi. Tapi kalau soal concern mata lebih ke arah mana nanti ke depannya Bu? Melihat memang kalau soal gadget susah untuk melepaskan itu, apakah ada nanti tindak lanjutnya Bu, ada himbauan khusus bagi anak-anak? Kalau tindak lanjut dari pemeriksaan ini memang iya, Mas, ya, Hmm, tindak lanjut dari pemeriksaan ini ya. Jadi kalau misalnya ada yang bermasalah, maka akan ditindaklanjuti oleh puskesmas. Tetapi kalau itu hmm, memang butuh, penanganan lebih lanjut, maka di FKTP yang ditentukan. Itu nanti tergantung dari, hmm, jenis-jenis permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak. Tapi kita hmm, kepinginnya bahwa semua itu harus tuntas, ditindaklanjuti dengan baik supaya kita tahu apa yang harus dilakukan, kemudian analisis itu yang membawa hasil, yang akan diolah untuk hmm. mengetahui status kesehatan individunya anak-anak itu sendiri dan itu juga masuk ke dalam, status kesehatan masyarakat dan
dan pastinya hasilnya itu nanti akan digunakan sebagai perencanaan dan juga, evaluasi untuk, cek kesehatan gratis, berikutnya. Oke. Jadi, apa yang sudah dilakukan, kemudian, Mmm, pastinya harus kalau misalnya ini ditangani, mudah-mudahan di kedepannya tidak ada lagi. Jadi kita kan mmm, kepingin kepingin anak-anak ini sehat ya. Kalau mereka sehat, maka mereka akan bisa belajar dengan baik, mereka akan fokus dan kalau fokus belajarnya, maka udah pasti insya Allah nilai akademisnya akan baik ya. dan anak-anak pandai kita punya nanti di 2045 Indonesia Emas, mudah-mudahan itu menjadi, kenyataan. Oke, ini yang juga menjadi perhatian Pak Menkes, Pak Budi Gunadisadikin, Bu Wiwit adalah tingkat kebugaran anak yang masih di angka yang cukup, belum terlalu tinggi begitu ya, Iya betul. 33%, begitu ya Mhm Bu ya mhm. angkanya. Iya Kurang olahraga, kemudian ada kolaborasi dengan lintas kementerian, Mendikbudrismen begitu ya. Apa iya. yang bisa Anda gambarkan soal ini Bu? Iya mungkin, ini Mhm, sekali lagi bahwa, kita kita harus edukasi ya Mas, satu ya, satu mhm, satu hal yang pertama adalah edukasi. mmm, Bagaimana menerapkan kita nggak mungkin melepas anak itu dari gadget, ya, itu nggak mungkin. mmm, Tapi mungkin, kolaborasi antara Dikdasmen yang sebagai, yang empunya pendidik, kemudian kami dari kesehatan, kita mmm, kolaps dengan, kita memberikan materi, kemudian edukasinya ini, kemudian nanti yang memberikan adalah, Dikdasmen, bahwa kita tidak melepas mereka bermain gadget, tapi ya, ada waktunya. Kemudian kita juga harus tegas kepada anak itu kapan dia boleh pegang gadget, kapan tidak. Dan kemudian kita mhm, juga harus mempunyai waktu untuk bersama anak-anak itu olahraga atau setidaknya bermain, bermain tanpa melihat melihat gadget. Jadi kayak mmm, family time, me time-nya dengan anak-anak itu dibutuhkan karena disitulah juga komunikasi akan terjalin. mmm, Dan disitulah juga sebetulnya berhubungan dengan kalau kan sekarang juga sedang apa namanya, dikenalkan tentang, kesehatan jiwa melalui kuesioner. ya, Nah, dari situ kalau misalnya anak-anak itu juga bisa, apa namanya, bergabung bersama keluarga, kemudian, mmm, bermain, kemudian apa, kan kalau sekarang megang gadget kebanyakan mager ya, Mas, ya, jadi nggak kepingin gerak ya, jadi diem mmm, aja di situ. mhm, Nah, ini yang perlu kita juga sebagai pendamping, sebagai orang tua juga meluangkan waktu untuk bersama-sama mengajak anak-anak kita, "Ayo, kapan kita bermain, mmm. kapan anak-anak itu boleh pegang, gadgetnya, dan kapan mereka belajar." Oke, Itu ya, kolaborasi iya, itu kolaborasi nggak mhm, bisa Kementerian Kesehatan, tapi semuanya, ke semua kementerian dan lembaga yang terkait karena, ya, CKG ini adalah kerja besar mmm, yang nggak sendirian, jadi semuanya terkait dan itu saling oke. berhubungan. Termasuk juga menggalakkan senam bersama begitu ya, Bu, ya, Iya program dari iya, Mendikbudrismen? Ya, betul oke. betul betul. Bu Wiwit, ini juga yang menjadi perhatian, apakah benar cek kesehatan gratis ini dijadikan sebagai screening untuk masuk sekolah? Karena berbicara soal, mental health begitu ya, kesehatan jiwa dari anak-anak ini masih rentan dialami oleh anak-anak sekolah. Ini bagaimana kemudian, concern terhadap hal ini? Iya, jadi cek Mmm, kesehatan gratis ini kan sebetulnya tidak hanya kali ini saja. mhm, Jadi cek kesehatan gratis ini akan terus berlanjut, gitu ya. Jadi setiap tahun satu kali. Nah, itulah dia makanya kita, harus menganalisa data-data yang ada. mhm, Jadi kan tetap harus dicek ya Mas, siswa itu untuk masuk apapun. Karena sebenarnya cek kesehatan ini untuk siswa ini sudah berjalan, tahun-tahun sebelum ini. ya, Tapi kita lakukannya hanya di anak-anak yang baru masuk sekolah, yaitu di kelas pertama, mmm, SMP di kelas pertama, SMA di kelas pertama. Tetapi karena cek kesehatan gratis yang kali ini merangkul 280 juta penduduk Indonesia, nah di anak sekolah semua leveling ini akan, apa namanya, akan dicek kesehatannya. mmm, Dan juga karena kita melihat bahwa anak-anak saat ini bahkan SD pun juga sudah mengalami, yang namanya stres gitu ya, ya, yang, persennya juga cukup lumayan mhm, ada, tinggi. Jadi dari sinilah kita mulai, melihat dan mulai mempelajari untuk nanti menangani mereka, ya. gitu loh. Mhm, oke, karena angkanya cukup, eee, besar gitu, Bu. Saya kutip dari Survei Kesehatan Indonesia SKI Iya 2023 ini memprihatinkan ya, iya 2%, betul 1 dari 50 betul anak usia 15 sampai 24 tahun alami depresi, begitu ya, Bu, ya? betul betul Mhm. betul. Kemudian Iya juga, 1 dari 10 peserta didik usia 13 sampai 17 tahun dilaporkan iya, pernah bunuh diri melakukan percobaan bunuh mengakhiri hidup, diri. begitu ya? Iya, Iya betul, itu kan, jadi
Jadi oleh karena itu kita mulai memperkenalkan tentang Mhm, pemeriksaan kesehatan jiwa yang kalau anak-anak, semuanya memang melalui kuesioner, ya, tapi kalau anak SD mungkin didampingi oleh orang tuanya, kalau anak SMP mmm, masih masih ada yang didampingi, atau ada yang sendiri, kalau SMA mungkin bisa sendiri. oke, Itu, perlunya memang, diperkenalkan dan untuk sekali lagi kita mmm, kepingin anak-anak kita kan ini ya, Mas, ya, sehat, mmm. berprestasi, gitu. Oke. Bu, dari menyasar 53 juta pelajar di Indonesia selama, 1 tahun ini, apakah sudah Mhm. akan optimis rasanya 17 Agustus nanti target Pak Prabowo meminta 20 juta anak sudah, melakukan cek kesehatan gratis? Kita berusaha ya, Mas, ya, Hmm, selalu, karena terus tidak oke, berhenti, tetapi intinya di 53 juta itu, insya Allah di akhir Desember 2025 ini mudah-mudahan selesai ya, tercapai dan ya, mudah-mudahan yang diharapkan oleh Pak Presiden di mmm, 17 Agustus sesuai dengan angka. Tapi, oke, kita akan terus bekerja untuk mmm, mencapai angka itu. Karena mmm, sekali lagi bahwa kita harus, apa namanya, harus, memberikan ini namanya, apa namanya, pemenuhan hak kesehatan untuk anak-anak kita, anak-anak oke. Indonesia. Tentu semua warga Indonesia, memberikan support yang luar biasa terhadap kinerja dari kementerian, termasuk Kementerian Kesehatan. Terima kasih sudah ada program ini, Bu. Tentu banyak sekali hal-hal yang bisa diambil, hal-hal positif begitu ya. Terdapat Amin, iya banyak, betul. evaluasi tentunya dari kesehatan anak itu sendiri tergambarkan ke depannya. Terima kasih Ibu Widiawati, juru bicara Kementerian Kesehatan RI bersama Newsroom. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, salam sehat, Mas.